大輝。一発もらったのは自分への戒めだ。Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan jika sebenarnya Kakucho adalah teman lama Takemichi semasa kecil. Belum jelas apa maksud dari perkataan Kakucho yang meminta Takemichi untuk menyelamatkan Izana. Sementara itu, Toman mulai mengumpulkan semangat untuk perang besar melawan Tenjiku. Ia ingin membalas kekalahannya tempo hari dengan menyerang balik Tenjiku di Yokohama. Sementara atas saran Chifuyu, Takemichi kembali ke masa depan untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang sudah terjadi. Namun secara tak sengaja, ia malah bertemu dengan Shiba Taiju. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang mengenalkan Naoto kepada Taiju. Namun Taiju berkata jika perkenalannya nanti saja. Ia kemudian mengajak Takemichi dan Naoto pergi ke suatu tempat. Di sebuah restoran mewah, Taiju berkata jika sebenarnya ia tidak terlalu peduli tentang semua yang terjadi. Namun karena itu terkait dengan adiknya Hakai, ia akan berbagi informasi dengan polisi. Namun sebagai gantinya, Naoto juga harus mengatakan informasi yang dia miliki. Jadi kau ingin mengetahui tentang Izana Kurokawa dan kaitannya dengan Black Dragon kan, Takemichi? Takemichi pun segera mengiyakannya karena ia yakin Izana adalah ketua Tenjiku di masa lalu. Kenapa ia bisa menjadi ketua Black Dragon? Apakah Izana menjadi bagian Toman atau bagaimana? Namun Taiju menjawab jika dugaan Takemichi salah. Urutan kejadian yang dikatakan Takemichi keliru, sehingga Taiju memulai ceritanya dari Black Dragon. Aku dulu adalah ketua Black Dragon generasi 10. Kau ingat itu kan, Takemichi? Lalu apakah kau tahu siapa yang membentuk Black Dragon? Ketua generasi pertama Black Dragon adalah Sano Shinichiro. Benar, sosok yang menciptakan Black Dragon adalah saudara laki-laki Maiki. Sontak Takemichi mengingat kembali perkataan Maiki saat ia bercerita tentang kakaknya. Ia masih sedikit melongo mendengar kebenaran tersebut. Lalu Taiju mulai melanjutkan ceritanya kembali. Generasi pertama Black Dragon itu luar biasa. Kemudian generasi kedua dan ketiga mewarisi kehebatan itu. Sampai akhirnya estafet tersebut diserahkan kepada Izana Kurokawa sebagai ketua Black Dragon generasi ke-8. Takemichi pun menyadari jika itu artinya Izana lebih tua dari Taiju sebagai ketua generasi ke-10. Kemudian Taiju menjawab jika Izana memang 2 tahun lebih tua darinya. Dia termasuk generasi S62. Dari sana Takemichi menyadari jika semua anggota Tenjiku saling terhubung. Taiju kemudian berkata, setelah Izana keluar dari Black Dragon, ia mendirikan Tenjiku, menghancurkan Toman, kemudian terjadilah insiden Kanto. Mendengar insiden Kanto, Takemichi teringat jika itu terjadi sekarang 12 tahun yang lalu. Takemichi bertanya siapa pemenang dari konflik tersebut. Namun Taiju tak ingin memberitahu siapa pemenangnya. Ia ingin mengakhiri perbincangannya dengan memberitahu bagaimana cara Tenjiku bisa bergabung dengan Toman. Maiki adalah ketua Toman, nomor 2-nya Kisaki, dan Izana sebagai orang ketiga. Itulah bagaimana kelompok gangster terburuk sepanjang masa terlahir. Takemichi masih tidak percaya jika lagi-lagi Kisaki berhasil masuk kembali ke Toman. Namun ia mengingat bukankah Kisaki telah mati di masa depan? Namun Taiju berbalik bertanya apakah Kisaki memang benar-benar sudah mati. Taiju juga menanyakan hal yang sama kepada Naoto. Kemudian Naoto mulai bercerita jika ia sudah menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan Izana Kurokawa. Namun entah bagaimana, Izana mempunyai pengaruh yang begitu besar di kepolisian. Izana Kurokawa adalah orang yang lebih besar dari apa yang Naoto bayangkan. Kemudian Taiju berkata jika kematian Kisaki hanyalah manipulasi saja. Naoto pun membenarkan hal tersebut. Mereka menyiapkan sebuah mayat yang dijadikan sebagai Kisaki. Itu artinya, sampai sekarang Kisaki sebenarnya masih hidup. Maiki telah mati.
Kemudian Kisaki keluar negeri. Itu artinya pimpinan Toman sekarang adalah Izana Kurokawa. Takemichi yang memegang foto Izana masih tidak percaya kenapa dia orang yang menjadi pimpinan Toman. Namun Taiju berkata jika Maiki lebih mempercayai Izana daripada Draken. Mendengar hal itu, Takemichi makin penasaran siapa sebenarnya Izana Kurokawa. Tapi tiba-tiba seseorang masuk ke dalam restoran tersebut, lalu meneriaki Taiju yang melakukan perbincangan rahasia dengan Takemichi. Dia adalah Koko dan juga Inui. Mereka datang membawa banyak pasukan Toman. Kemudian Inui berkata jika ia diperintah Izana untuk menangkap mereka bertiga. Inui mengatakan karena kalian telah menyelidiki tentang Izana, maka kalian semua adalah musuhku. Taiju tertawa mendengar ucapan Inui. Kalian musuhku? Kau yang selalu lengket dengan Black Dragon dan dompetnya Black Dragon. Apakah Izana cocok dengan keinginan kalian, Inui? Dan apakah kau masih menjadi dompet Black Dragon, Kokonoi? Kalian hanyalah orang bodoh yang berdiri di hadapanku. Pergi dari sini, Takemichi. Kaburlah lewat pintu belakang. Situasinya memang tidak bagus sih. Lalu kau, Naoto, tolong beritahu kebenaran tentang kematian adikku Hakai. Aku tak percaya jika Maiki lah pelakunya. Aku tak tahu bagaimana dia bisa berada di tempat persembunyian Maiki. Tapi aku yakin Izana Kurokawa lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Jadi tolong tuntaskanlah penyesalan Hakai. Taiju pun berteriak menyuruh Takemichi dan Naoto pergi meninggalkan restorannya. Namun sebelum pergi, Takemichi mengucapkan terima kasih kepada Taiju atas segalanya. Di sana, Taiju berkata jika ini adalah pelunasan hutang kepada Takemichi. Kemudian Naoto berteriak kepada Takemichi untuk segera pergi. Anak buah Koko dan Inui yang melihatnya mencoba untuk menghadang. Namun Taiju tidak mau tinggal diam dan langsung membantingnya. Sontak semua kroco-kroco itu menjadi pikir-pikir untuk melawan Taiju dalam mode seriusnya. Kemudian ia bersiap melawan semua anggota Toman seorang diri. Sementara Inui dan Koko yang melihatnya masih menyadari jika Taiju masih orang yang sama yang menjadi ketuanya dulu. Saat Takemichi berlari, ia teringat perkataan Taiju mengenai orang yang lengket dengan Black Dragon dan dompet Black Dragon. Ia berpikir Koko dan Inui seharusnya menjadi orang yang penting untuk mengetahui lebih banyak tentang Izana. Kemudian Takemichi menghentikan langkahnya dan memanggil Naoto. Ia berkata jika seharusnya ia kembali, karena Takemichi berpikir jika Inui dan Koko pasti tahu banyak tentang apa yang telah terjadi. Takemichi berkata jika ia ingin mengetahui lebih banyak mengenai insiden Kanto. Namun baru beberapa langkah Takemichi berlari, seseorang menodongkan pistol kepadanya. Takemichi yang merasa dipanggil menengok ke arah orang tersebut. Dan alangkah terkejutnya Takemichi, ternyata dia adalah Kisaki. Tak butuh waktu lama, Kisaki langsung menarik pelatuknya dan peluru melaju pesat ke arah Takemichi. Namun dari belakang, Naoto berlari menabrak Takemichi hingga akhirnya peluru tersebut mengenai dirinya. Naoto tertembak timah panas di hari itu. Di sudut gang yang sepi, Takemichi melihat semuanya dengan tata. Sebelum kalian lanjut nonton, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi, saya baru saja membuat channel original yang bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada orang-orang yang menontonnya. Karena saya menganggap sebagai wibu kita itu harus tahu hal-hal yang lain juga. Supaya ras wibu ini tidak dianggap sebagai ras yang bau bawang. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu channel saya yang bernama Cari Tahu Bersama. Jika kalian suka, silakan langsung di-subscribe saja. Oke, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan videonya. Takemichi masih tidak percaya jika Naoto sudah tertembak. Sementara Kisaki masih memegang pistol yang baru saja digunakannya untuk membunuh seseorang. Takemichi langsung berteriak mendekati tubuh Naoto. Ia langsung mendekap tubuh juniornya tersebut sembari menyuruhnya untuk bertahan. Sementara Naoto dengan sisa-sisa tenaga meminta Takemichi untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba Izana Kurokawa datang dan mengatakan jika seharusnya Naoto mati di tangannya. Kisaki pun meminta maaf karena di luar dugaan Naoto malah melindungi Takemichi. Di sana akhirnya Takemichi secara langsung bertemu dengan orang yang bernama Izana Kurokawa.
Tapi tiba-tiba Izana mengatakan jika Naoto dan Takemichi sudah membunuh Maiki. Kemudian ia memanggil Kakucho ke tempat tersebut. Setelah Kakucho datang, Izana menyuruhnya untuk membunuh Takemichi. Tanpa bisa menolak, Kakucho langsung menodongkan pistolnya ke wajah Takemichi. Takemichi sendiri hanya bisa menangis melihat teman semasa kecilnya harus menodongkan senjata ke arahnya. Di sana, ia teringat perkataan Kakucho yang memintanya untuk menyelamatkan Izana. Tapi, kini sepertinya Takemichi sendirilah yang harusnya diselamatkan. Namun sialnya, Kakucho benar-benar menembak Takemichi. Kini Takemichi dan Naoto benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Izana pun memuji kerja Kakucho. Kisaki sendiri mengejek Takemichi jika tindakannya sangat mengecewakan. Sementara Takemichi hanya bisa batuk darah menunggu kematiannya datang. Dalam kondisi tak berdayanya, Takemichi meminta maaf kepada Naoto. Kemudian Naoto berkata, "Saat pertama kali kutemukan kau di masa depan, kau membuatku depresi. Dalam pikiranku, bisakah cecungu ini benar-benar berkomitmen untuk melakukan semuanya? Bagaimana bisa kakakku jatuh cinta pada orang seperti ini? Bagiku itu aneh. Entah berapa kali kau gagal, kau selalu menemuiku. Sekarang setelah kupikir-pikir, itulah cara pahlawan bertindak. Kau tidak pernah menyerah bahkan setelah kau gagal untuk kesekian kalinya. Hei Takemichi, kau adalah kebanggaanku. Ini salaman terakhir kita." Naoto mengatakan semua itu dengan tubuh yang sudah bersimbah darah. Sementara Takemichi hanya bisa menangis mendengar semua ucapan Naoto. Mati itu memang mengerikan ya. Cepat genggam tanganku Takemichi, mumpung aku masih bisa bernafas. Kemudian setelah Takemichi berhasil menggenggam tangan Naoto, ia bertekad dalam hati jika ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Takemichi sudah memutuskan jika ia tidak akan pernah menyerah selamanya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Shin kemudian mundur ke tahun 2006. Terlihat Takemichi berlari menemui Naoto. Ia hanya ingin memastikan jika Naoto di masa lalu masih hidup sehat sentosa. Karena Takemichi merasa jika Naoto belum boleh mati. Sementara Naoto yang tidak tahu apa-apa bertanya kepada Takemichi apa yang diperlukannya hingga memanggilnya ke tempat tersebut tengah malam begini. Kemudian Takemichi mendekati tubuh Naoto dan langsung menyalami tangannya. Namun itu tidak terjadi apa-apa. Ia memohon supaya hal itu bisa membuatnya kembali ke masa depan. Namun harapan tinggallah harapan. Takemichi tahu di masa depan Naoto sudah mati. Sehingga saat ia menggenggam tangan Naoto, hal itu tidak akan bereaksi apa-apa. Takemichi lalu mengingat semua perkataan Naoto di masa depan. Semua kenangan bersamanya berputar ulang di pikiran Takemichi. Hingga tidak ia sadari, air matanya kembali menetes. Naoto kecil yang tidak tahu apa-apa hanya terlihat bingung dengan kondisi Takemichi. Namun Takemichi yang terlihat murung hanya menjawab jika sekarang Naoto sudah boleh pulang. Namun tiba-tiba seseorang datang mendekati Takemichi. Takemichi mengira orang tersebut adalah Naoto yang masih bersamanya. Kemudian Takemichi mulai berkata, "Kau masih ingat hari itu kan? Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, Hina mati sehingga aku kembali ke masa lalu. Aku dan kau di masa depan bekerja sangat keras supaya bisa menyelamatkan kakakmu. Namun sekarang, aku tidak bisa kembali ke masa depan karena kau yang ada di sana sudah meninggal. Aku sebaiknya melakukan apa sekarang? Tak ada pilihan lain selain bertanya padamu. Itu benar, aku hanya harus mengubah masa lalu kan? Sehingga aku bisa menyelamatkanmu dan juga Hina. Ya, jika aku menyelamatkan kalian, maka aku bisa kembali ke masa depan. Namun aku takut gagal dan gagal lagi. Karena selalu seperti itu akhirnya.
mungkin aku seharusnya mati. Namun tiba-tiba seseorang memeluk Takemichi dari belakang. Kemudian Hina berkata jika ia sangat mencintai Takemichi. Sontak Takemichi kaget karena Hina pasti sudah mendengar semuanya. Hal itu membuat Takemichi menyesal karena telah terlalu banyak bicara tentang masa depan. Di sana Hina bertanya sebenarnya berapa umur Takemichi yang saat ini. Lalu Takemichi menjawab jika usianya sudah 26 tahun. Kemudian Hina berkata jika ia akan bersikap seolah-olah tidak mendengar semuanya, namun ia ingin menanyakan satu hal terakhir. Apakah Takemichi di masa depan sudah melamarku? Kemudian Takemichi menjawab jika ia belum melamar Hina, namun ia sudah berpikir matang untuk menikahinya. Mendengar jawaban itu membuat Hina berpikir jika ia akan mati dengan bahagia. Namun dari lubuk hati yang paling dalam, Takemichi bertekad jika ia tidak akan menyerah untuk menyelamatkan semuanya. Tak terasa malam begitu cepat berlalu. Setelah subuh menjelang, Hina buru-buru pulang ke rumah sebelum orang tuanya tahu ia tidak ada di kamarnya. Di sana, Takemichi meminta Hina untuk tidak terlalu memikirkan masa depan yang sudah ia bicarakan. Namun dengan senyum mengembang, Hina berkata jika ia tidak mendengar apa-apa. Kemudian Hina pergi meninggalkan Takemichi sendirian. Di sana, Takemichi berteriak karena ia tahu ada segunung hal yang harus ia lakukan. Karena berkat melompati waktu, ia bisa mengetahui siapa musuh sebenarnya. Orang itu adalah Izana Kurokawa dan juga Kisaki. Takemichi bertekad jika ia akan menghajar Izana dan Kisaki, karena kali ini Takemichi lah yang akan memburunya. Takemichi pun berlari. Entah Kisaki bisa melompati waktu atau tidak, itu nanti saja. Sekarang aku harus fokus pada Izana. Takemichi berpikir jika ia perlu menyingkirkan Tenjiku. Namun pertama-tama, Takemichi ingin mengetahui apa alasan Maiki lebih mempercayai Izana daripada Draken. Scene lalu menunjukkan Emma yang sedang menyiapkan makanan untuk kakeknya dan juga Maiki. Tak lama kemudian terlihat Maiki yang baru bangun tidur dengan wajah kusutnya. Baru beberapa sendok makanan masuk ke dalam mulutnya, terdengar suara Draken memanggil Maiki dari luar rumah. Draken meminta izin Maiki untuk mengajak Takemichi masuk ke dalam ruangannya. Sementara Takemichi merasa takjub karena baru kali ini ia diajak ke rumah Maiki. Tak lama kemudian, Takemichi sudah sampai di depan kamar Maiki. Di sana, Draken menjelaskan jika ruangan itu dulunya adalah garasi tempat Shinichiro memperbaiki motornya. Dia dan Maiki dulu sering menontonnya bekerja memperbaiki motor. Setelah memasuki ruangan, Takemichi merasa takjub dengan desain interior yang ada di dalam kamar Maiki. Namun Draken berkata jika sebagian barang dari kamar tersebut adalah punya Shinichiro. Sementara Maiki sendiri menjawab jika ia hanya punya kasur untuk tidur. Singkat cerita, Draken menyisiri rambut Maiki dan menjelaskan jika Izana Kurokawa adalah dalang dari insiden kemarin di Tokyo. Maiki berkata jika ia sempat bertemu dengannya. Namun Maiki baru mengetahui jika ia ternyata adalah ketua Tenjiku. Kemudian Draken menjelaskan jika Izana dulunya adalah ketua Black Dragon generasi ke-8, sehingga mungkin saja ia mempunyai hubungan dengan Shinichiro. Kemudian Draken menyuruh Takemichi untuk tidak membocorkan diskusi mereka hari ini. Hal itu pun langsung disetujui oleh Takemichi. Di sana Draken mulai bercerita jika Shinichiro adalah pendiri Black Dragon. Takemichi yang mendengarnya hanya memasang ekspresi yang biasa saja. Hal itu membuat Draken merasa jika seharusnya Takemichi lebih terkejut saat mendengarnya. Takemichi pun panik karena sebenarnya ia memang sudah mengetahuinya dari Taiju di masa depan. Draken lalu melanjutkan ceritanya jika orang yang mengetahui rahasia itu hanyalah dia, Maiki, dan juga Baji. Mereka memutuskan untuk menyembunyikannya dari Kajutora karena saat itu Kajutora terlibat masalah dengan Black Dragon. Kemudian Maiki mulai berkata jika sebelum Toman menghancurkan Black Dragon, ia sempat berbicara dengan saudara laki-lakinya.
Scene kemudian menunjukkan kilas balik sewaktu Shinichiro masih hidup. Di sana, Mikey berkata jika Black Dragon sudah tidak sekeren dulu. Shinichiro sendiri pun sudah mengetahuinya, karena semenjak generasi ke-8 semuanya sudah berubah. Bagiku, Black Dragon adalah segalanya. Oleh karena itu, aku menyerahkan semua keputusannya kepadamu. Lagi pula, aku ingin kau mengambil alih Black Dragon, karena aku meninggalkan timku untukmu. Takemichi hanya bisa melongo mendengar cerita Mikey. Sementara Draken berpikir jika orang yang merusak Black Dragon adalah ketua generasi ke-8, yaitu Izana Kurokawa. Hal itu membuat Takemichi semakin yakin jika mereka semuanya memang saling terhubung. Takemichi pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya Izana Kurokawa itu? Lalu secara mengejutkan, Emma menjawab jika Izana adalah saudaranya. Mikey yang kaget lalu bertanya kembali, sehingga Emma mengulangi perkataannya jika Izana adalah saudara laki-lakinya. Semua orang melongo dengan ucapan Emma, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, secara mengejutkan kita harus menerima kenyataan bahwa Naoto di masa depan sudah mati ditembak Kisaki. Untungnya, Takemichi berhasil kembali ke masa lalu sebelum ia menyusul Naoto ke alam barjah, sehingga ia masih mempunyai kesempatan untuk mengubah masa depan. Setelah kembali ke masa lalu, Takemichi langsung berdiskusi dengan Draken dan juga Mikey mengenai sosok Izana Kurokawa. Namun tanpa diduga, Emma mengatakan jika Izana adalah saudara laki-lakinya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.